saya Afifuddin. Kami akan melakukan bincang-bincang tentang stigma sosial pada saat masa pandemi di Indonesia. Nah, gimana tuh menurut kamu, Pip? Tentang apa nih? Stigma sosial. Stigma sosial ya. Sebelum kita masuk ke stigma sosial, kita akan mendasari dulu apa yang mendasari dari stigma sosial itu sendiri. Yang pertama adalah diskriminasi. Nah, kalian tahu nggak sih diskriminasi itu apa? Jadi, diskriminasi itu merupakan tindakan membedakan seseorang atau memperlakukan seorang secara berbeda kepada seorang yang cenderung negatif. Gitu sih. Kamu paham nggak sih? Paham ya kayaknya ya. Pernah nggak Berarti sih lihat fenomena banyak ya. diskriminasi saat pandemi kayak Saat gini? pandemi itu banyak. Yang pertama yang paling mengiris hati ya ini ya, Ya. itu tentang penguburan yang nggak boleh itu loh sama Oh, masyarakat. saya juga lihat tuh di berita-berita banyak kan ya, di TV juga banyak muncul. Karena memang masyarakatnya belum tahu dan belum siap juga ya untuk Iya. pandemi ini ya. Apalagi ditambah kepanikan itu kan Iya, panik kan. memberikan apa ya, suatu Dampak emosi tersendiri iya, untuk benar masyarakat. sekali. Terus apalagi nih tentang Kalau diskriminasi itu salah satu contohnya juga tentang stigma sosial di masyarakat itu kan banyak banget ya kan, baik Iya. media sosial atau masyarakat secara langsung gitu ya. Apa sih stigma sosial sebenarnya tuh? stigma sosial ini ya teman-teman ya, stigma sosial itu pelabelan kepada seseorang karena dia memiliki cacat atau memiliki penyakit tertentu gitu. Oh, berarti kalau sekarang pada saat pandemi itu ya orang yang terkena positif Ya, itu ya itu lebih spesifikasinya kalau masa pandemi itu loh yang orang corona takut deg-degan gitu karena emang masyarakat belum tahu gimana cara nularinya. oh dikucilkan Ya gitu ya di dikucilkan masyarakat gitu ya. apalagi bidang kesehatan kan, maksudnya kayak dokter, Tenaga medis tenaga khususnya. medis, dan terus apa sih yang terkena dampak stigma ini? Yang pertama adalah tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, terus tenaga medis, dan tentunya paling besar adalah masyarakat itu sendiri. Terus bahaya yang pertama adalah membuat orang menyembunyikan status kesehatannya. Nah, itu bahaya banget. Ada ya kan dia Kenapa? Yang pertama adalah dia takut untuk diperiksa. iya terkena positif virus gitu kan. Pertama adalah dia jauh dari keluarga, dia nggak bisa ketemu keluarga, dia harus di karantina, pengobatan secara rutin, Oh, iya. kan bisa menimbulkan stres juga kan. Kali-kali Jadi dia nggak mau lah. Bahaya banget ya Bahaya kalau banget. tetangganya tuh mereka nggak tahu gitu Iya. ya dia terkena positif gitu. Dan penularan itu makin besar untuk tetangga dan masyarakat lainnya gitu kan. Soalnya kan banyak kontak juga ya kalau pas apa gitu. Ya pasti lah itu. Terus yang kedua itu membuat orang enggan memeriksa diri. Ini yang tadi kan udah. Terus yang ketiga membuat orang kabur saat diperiksa. Wah, itu banyak Berobat. kejadian sih tuh. Aku juga pernah lihat di TV tuh kayak gitu kan udah dibawa ke rumah sakit gitu kan. Tapi ternyata dianya malah kabur pas dirawat. Nah, Kan itu. gimana susah nggak sih kalau kayak gitu tuh? Dan itu harus melibatkan Negatif. ya kan polisi, TNI kan harus libat juga kan. Iya, makanya dan secara otomatis kan karena dia yang kabur kontak dengan masyarakat, maka yang terkena juga lebih banyak kan. Penularannya itu makin besar Main aja juga. buat aku ya. Iya. Terus Nah, itu gimana dong caranya biar Permainnya di yang berapa nggak bisa menimbulkan stigma sosial gitu? yang pertama adalah ini ya, masyarakat itu harus positif menangani atau mencegah atau menghadapi virus ini. Itu yang pertama dari pikiran kita sendiri gitu. Jadi selalu berpikir positif gitu ya, terbuka juga gitu ya selalu. Pokoknya jangan termakan berita-berita yang nggak benar, berita hoax di internet, di situs-situs, di Facebook, di WhatsApp. Sekarang kan banyak kan orang tinggal baca Bener banget, judulnya. sumpah di grup keluarga aku tuh isinya cuma kayak gitu banget dan mereka tuh percaya sampai aku bingung harus mengingatkan gimana lagi gitu. Kadang kan orang cuma lihat beritanya apa judulnya viral, Iya, terkena positif seberapa gitu ya ternyata kan itu kan. nggak tahu kebenarannya gitu kan belum dicek. Terus gimana sih caranya biar kita tuh nggak termakan berita hoax atau berita yang lain semacamnya gitu ya? Yang pertama ya teman-teman semua ya, yang pertama cek situsnya, itu situsnya resmi dari pemerintah atau dari situs ya berita-berita ternama ya. Kita tahu sendiri lah ternama siapa aja ya. Terus yang udah fotonya itu harus jelas, jangan sampai fotonya diambil di mana terus dipasang di mana. Saya kan Mbak Tura nih tinggal di Pemalang, saya tinggal di Pekalongan, terus beritanya di Mbak Tura tapi dimasukin ke Pekalongan kan Oh iya.
beda kan. Ada itu juga ya kasus kayak gitu ada ya? banyak sih itu. Berarti cuma ngambil di internet terus dipasang di Oh, berita salah itu. gitu ya kok beritanya. Biar heboh aja Dikait-kait gitu, itu kan. dikait-kaitkan. Oh, alah. Nah, begitu sih teman-teman tipsnya ya. Kalau misalkan pada masa pandemi seperti ini kan ada banyak yang media-media yang menampilkan sepertinya tidak sesuai gitu kan, padahal sebenarnya baik-baik saja, tapi di media seperti dilebih-lebihkan Ya gitu itu. ya. Yang terakhir ini yang benar-benar penting banget, baca sampai selesai dan dipahami ya, jangan baca judulnya doang terus di-share ya. Jangan Iya. males gitu. Dan sampai membuat masyarakat itu panik dan malah menutup diri gitu, Nah, tidak membuka dan apa ya istilahnya malah mempersulit kita sendiri sebenarnya sebagai tetangganya mungkin atau sama-sama keluarganya. Itu sih ya Mas Afif ya. Mungkin cukup ya Cukup sampai perbincangan kali ini tentang stigma sosial dan diskriminasi pada saat pandemi corona. virus corona di